Halo Sobat Cicit Cuit. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pepita, narator AI Cicit Cuit Channel. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya yang ada di sebelah kiri, agar hatiku selalu bersamamu setiap waktu. Oke Sobat Cicit Cuit Channel, selamat menonton semua video-video yang ada di channel ini ya. Pepita pamit dulu ya. Semoga harimu menyenangkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cicit Cuit Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan dari kolom komentar. Dia bertanya bahwa apakah kaum Salafi Indonesia itu menganut paham Tritauhid? Tritauhid katanya. Apakah benar seperti itu? Baik, saya akan coba menjelaskan. Sebenarnya istilah dari Tritauhid itu sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa bisa disebut tidak tepat? Ya karena tauhid dalam Islam itu kan istilahnya, ungkapannya kan bisa bermacam-macam maknanya. Bisa bermakna akidah, bisa bermakna ilmu atau pengetahuan, cabang ilmu, dan lain-lain. Tapi kalau mengenai akidah, tentu yang namanya tauhid itu satu, bahwa Tuhan itu esa. Di seluruh dunia tidak ada yang namanya umat Islam tauhidnya tiga, tidak mungkin. Karena dalam Islam, apapun alirannya, apapun firqahnya, tetap Tuhannya satu, nabinya satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitabnya Al-Quran. Mustahil dalam Islam ada tiga Tuhan. Nah, lantas bagaimana ada pendapat katanya dalam kaum Salaf Indonesia itu katanya mengajarkan Tritauhid, katanya seperti itu. Bagaimana katanya pendapatnya? Apa benar seperti itu? Jadi ini sebenarnya masalah persepsi lagi sebenarnya. Masalah persepsi yang salah, yang keliru, yang tidak mau tabayun. Jadi seperti itu. Tritauhid yang dianggapkan itu sebenarnya itu kan nama-nama ilmu, nama-nama cabang ilmu pengetahuan. Saya juga paham isi dari Tritauhid yang dituduhkan oleh masyarakat umum lah gitu. Saya paham. Isinya kan yang pertama katanya Tritauhid itu isinya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ketiga itu dianggap oleh mereka, para penuduh itu, sebagai nama-nama Tuhan. Makanya disebut katanya Tritauhid itu mirip dengan Trinitas. Lah, bagaimana bisa Tritauhid disebut Trinitas? Itu jauh. Kalau Trinitas memang ada tiga Tuhan, ada tiga kepribadian. Sedangkan yang disebut dengan akidah Salaf Indonesia itu yang membahas tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bukan nama-nama Tuhan.
bukan nama-nama Tuhan. Masa ada Tuhan namanya rububiyah, ada Tuhan namanya uluhiyah, ada Tuhan namanya asma wa sifat? Yang benar saja. Kan seperti itu. Lalu apa kedudukannya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dalam akidah salaf Indonesia gitu? Itu sebagai cabang-cabang ilmu. Sebagai cabang ilmu dalam akidah, dalam tauhid. Cabang ilmu dari akidah Islam Indonesia itu kan apa istilahnya banyak ragamnya kan. Bahkan nama-nama kitabnya juga banyak. Banyak kitab-kitab yang menggunakan istilah tauhid. Banyak. Sama seperti penamaan manhaj. Ada manhaj NU, manhaj Muhammadiyah, manhaj Al-Irsyad, manhaj Syiah. Itu juga sebenarnya manhaj kan, cara, cabang-cabang ilmu. Jadi seperti itu. Jadi mana mungkin rububiyah bisa disebut dengan Tuhan, uluhiyah disebut dengan Tuhan, asma wa sifat disebut dengan Tuhan. Kan itu kacau, pemikiran seperti itu kacau, nggak ada hubungannya. Lagi pula asma wa sifat itu kan nama-nama Allah itu kan, nama Allah sifatnya itu kan, bukan nama Tuhan yang lain. Jadi ketiga unsur ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu ditujukan untuk satu Tuhan, satu Rob. Begitu. Jadi bukan nama-nama apa istilahnya, bukan nama-nama Tuhan seperti Trinitas. Ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus sama Tuhan Roh Kudus, yang dimana Tuhan Yesus bukan Allah, yang dimana Roh Kudus bukan Yesus. Kalau cabang ilmu dari tauhid ditujukan untuk satu Tuhan, untuk satu Rob. Asma wa sifat ditujukan untuk Allah, uluhiyah ditujukan untuk Allah, rububiyah ditujukan untuk Allah, asma wa sifat ditujukan untuk Allah. Begitu. Kalau disebut tri tauhid, istilahnya tidak jadi masalah, karena memang itu kan ditujukan untuk cabang ilmu. Tapi katanya gini, ada salah satu firqah dia tidak mau mengakui asma wa sifat sebagai bagian dari tri tauhid katanya. Jadi mereka menganggap bahwa yang sebenarnya itu adalah dua katanya, rububiyah dan uluhiyah. Ya kalau gitu berarti dua tauhid, kalau gitu berarti sama aja kan, dua tauhid. Katanya asma wa sifat itu katanya sama katanya dengan rububiyah. Ya nggak jadi masalah selama semua itu ditujukan kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Kalau memang tidak mau diakui gitu, seumpama rububiyah itu asma wa sifat itu bagian dari rububiyah, jadi tidak perlu dibagi lagi, ya monggo terserah. Kalau memang pemikirannya seperti itu ya nggak jadi masalah. Yang penting Allah itu memiliki asma wa sifat. Soal penempatan urutan atau penempatan nomor ya terserah, mau disatuin ke rububiyah silakan, mau disatuin ke uluhiyah silakan. Yang penting Allah itu mempunyai asma wa sifat. Begitu. Asal jangan dihilangkan asma wa sifatnya.
dari ketauhidan kita kepada Allah. Kalau asma wa sifat dihilangkan secara total dari ketauhidan kita kepada Allah, artinya kita mengingkari asma wa sifat, dan itu tidak boleh karena Allah memang memiliki asma wa sifat. Nah, seperti itu Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada. Demikianlah penjelasan saya mengenai Tri Tauhid ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan, bahan kajian selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita tentang akidah kita ya. Mungkin kita akan bahas di tema yang lain, tapi masih berkaitan tentang akidah Salaf Indonesia ya. Jadi untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.